Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad, ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal Fatih lima sabak, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wassahbi wal ali. Amma ba'du, ahibbai wa ikhwani rahimakumullah, khususnya guru kita bersama Bapak Kiai Haji Deden Zainal Abidin, begitu juga yang kita hormati Bapak Haji Zakaria, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatannya, memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita maghfirahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mana majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita. Amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita. Amin. Allah berkahkan dalam harta kita. Amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita. Amin. Allah sembuhkan semua penyakit kita. Amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dikumpulkan kelak di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul dalam rangka kita menyebut nama seseorang, yang mana seseorang tersebut kalau disebutkan namanya ini masya Allah sekali, ya. Nama yang kalau kita sebut itu hati kita ini yang asalnya galau jadi lampu, yang dulunya sumpek hilangnya jadi nah sumpeknya jadi yang punya utangnya jadi nggak kepikiran utang, kalau utangnya nggak hilang, tapi insya Allah hilang. Amin. Yang kalau kita sebutkan nama orang tersebut, maka setiap kita menyebutkan nama orang tersebut, maka Allah angkat derajatnya. Orang yang mana kalau kita sebut namanya, maka dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah beliau tersebut? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita di sini. Kita ini orang-orang yang beruntung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik. Walaupun dalam keadaan hujan, tapi hujan bukanlah jadi penghalang kita untuk menghadiri Maulid, memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau kita sebut ya Allah, hati kita ini berbunga-bunga. Tadi sudah disebut dalam ayat.
Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu? Ya. Nabi, kalau sudah dikatakan Rasulullah, maka bukan hanya Nabi saja yang kemudian kalau kita sebutkan Nabi Muhammad, Allah angkat derajat kita. Bukan hanya Nabi, tapi apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kajian ngomong tentang gelasnya Rasulullah, tentang gelasnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu, ya, Nabi Muhammad itu, beliau apapun yang berkaitan dengan Nabi, bukan hanya Nabi, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, kalau kita sebutkan maka Allah angkat derajat kita. Al-Imam Hasan Basri seorang tabi'in, beliau menyatakan, itu tahu nggak sendal? Tahu nggak sendal? Tahu nggak sendal? Kalau tadi akhirnya nyebutkan apa? Gelas. Anda mau tanya sendal. Kita kan sering hadir haul, sering menghadiri acara haul peringatan 1 tahun wafatnya ulama, kiai, habaib. Contoh di sini misalnya kiai yang terkenal, misalnya daerah sini, misalnya di Sukabumi ya. Atau kiai lah, Gentur, Mama Syatibi misalnya. Di Gentur Mama Syatibi kenal enggak? Mama Gentur kenal enggak? Kenal ya? Bagaimana Mama Gentur beliau disebutkan? Oh, Mama Gentur itu sekolahnya begini, ilmunya begini, akhlaknya begini, disebutkan semua ya. Dikasih tahu oleh yang membacakan manhaj. Tapi kan mau tanya ya, Mama Gentur itu sendalnya apa? Tahu nggak sendalnya? Kalau akhlaknya Masya Allah, Mama Gentur akhlaknya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, semua Masya Allah. Anda mau tanya sendalnya Mama Gentur tahu nggak? Siapa lagi di sini? Kiai Haji Sanusi. Nah, bagaimana akhlaknya? Bagaimana ilmunya Mama Sanusi? Bagaimana pergaulan beliau sehari-hari? Disebutkan manaqibnya oleh yang membawa cerita manaqib Mama Sanusi. Yang Anda tanyakan sendalnya Mama Sanusi, tahu nggak? Mereknya apa? Zaman dulu kalau lili. Kalau Nabi Muhammad berbeda dengan Rasulullah. Kalau Mama Kiai Habaib yang bacakan cuma manhajnya saja, tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in, bahkan sebagian ulama menyebutkan Abdul Tabi'in, yaitu Al-Imam Hasan Basri. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan Al-Imam Hasan Basri, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Ya, derajatnya itu setelah sahabat. Orang yang bertemu zaman sahabat yaitu orang tabi'in yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum, kata Rasulullah. Sebaik-baik zamannya itu adalah zamanku, sahabat, yang kemudian para tabi'in. Nah, orang tabi'in orang generasi terbaik di zamannya, ada seorang tabi'in yang bisa dikatakan sebagai Abdul Tabi'in. Paling abdulnya tabi'in siapa? Ada ulama mengatakan Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ketika disebutkan tentang sendal Nabi, tentang sendal Rasulullah, apa beliau yang menyebutkan? Na'lu bidzikri. Na'lu bidzikri. Sendal. Kalau kita menyebutkan sendal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Cuma menyebutkan sendal Nabi. Cuma menyebutkan sendal Nabi, Allah angkat derajat kita. Jangan main-main. Ya. Kalau kita hanya saja sendal biasa aja. Ulama-ulama sendalnya biasa aja. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau Rasulullah itu menyebutkan sendalnya saja, maka Allah angkat derajat ente di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama, Al-Imam Al-Muhaddits, seorang pakar hadis.
Syekh Yusuf Nabhani sampai beliau kemudian mengubah satu syair khusus pujian tentang sendal baginda Nabi Muhammad SAW. Ini seorang muhaddis, bukan ustaz ecek-ecek, bukan kiai ecek-ecek, kaleng-kalengan. Al-Imam, al-muhaddis. Kalau tadi dikatakan muhaddis itu orang yang hafal hadis, yang sangat hafal Rasulullah, dan dia tahu siapa orang yang dia riwayatkan hadis tersebut. Al-Imam al-muhaddis Yusuf Nabhani, Al-Imam Yusuf Nabhani mengatakan dalam kubahan syairnya khusus memuji sendal Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ala ra'si hadal qaumi na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Di atas semua ra'sul qaum, alam semesta ini apa? Sendal Nabi Muhammad SAW. Sendal Nabi Muhammad itu beradanya di atas semesta. Wa jami'ul khalqi tahta dhilalihi, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan sendal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pakaiannya selalu rapi, enggak pernah pakaiannya jelek. Dia itu pakaiannya selalu rapi, ganteng walaupun orangnya kecil. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pendek ya, kecil-kecil, tapi pakaiannya selalu rapi. Kenapa dia selalu memakai pakaian yang rapi? Karena beliau khusus berkhidmat dengan sendal baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi memasuki suatu majelis, melepaskan sendalnya, maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengambil sendal Nabi, taruh di dalam pakaiannya dia. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak pernah beliau pakaiannya jelek. Kenapa? Karena beliau khidmat dengan sendal baginda Nabi Muhammad SAW. Ini baru sendal Nabi. Kata ulama gitu, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, maka yang berkaitan dengan Rasulullah itu menjadi mulia karena berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Anda mau tanya nih, umat paling mulia umat siapa? Umat Rasulullah, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, tapi umat yang paling mulia umat Nabi Muhammad SAW, karena nisbahnya kepada Rasulullah. Bahkan binatang yang paling mulia, Nabi Muhammad itu punya binatang, punya namanya kendaraan pernikahan antara keledai sama kuda. Lahirlah binatang kawin silang, namanya duldul. Bagol itu istilahnya tuh kuda kawin sama keledai, lahir namanya bagol. Bagol Nabi Muhammad ini namanya duldul. Rasulullah memberi namanya dengan nama duldul. Ini duldul ini setelah wafat baginda Nabi Muhammad SAW, dia sudah kagak nafsu makan. Dia nafsu makan. Setelah wafat Nabi, saking sayangnya dengan Rasulullah, dia nggak nafsu makan lagi. Sampai kerjaannya cuma apa? Di kandang. Sahabat-sahabat tidak mau bekerjakan dia. Binatang ini biasanya kan suruh mengangkat barang. Tapi khusus dulu dia kerjaannya makan tidur. Tapi dia kagak nafsu makan. Sampai kemudian dia wafat. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lihat sahabat memuliakan binatang Nabi Muhammad SAW. Piaraannya Rasulullah dimuliakan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal itu kan cuma binatang, tapi karena itu kendaraan Nabi maka menjadi mulia karena apa? Nabi Muhammad SAW. Buk'ah, kuburan paling mulia kuburan siapa? Rasulullah. Yang di kota Madinah, yang diziarahkan oleh orang seluruh dunia, itu kuburan Nabi Muhammad SAW. Ada kuburan paling mulia di dunia. Tanahnya itu kata ulama lebih mulia dari Ka'bah, bahkan dikatakan seperti itu. Ulama menyebutkan tanah yang meliputi baginda Nabi Muhammad SAW bahkan lebih mulia dari Ka'bah itu sendiri. Kenapa? Karena tanah ini dialah yang meliputi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Ya, makanya kata anjingan tadi, apapun yang dikatakan sama Nabi itu, gelas paling mulia gelas Rasulullah, kendaraan paling mulia kendaraan
Rasulullah. Umat paling mulia umat Rasulullah. Keturunan paling mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kaitan tersebut menjadi mulia karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ, Pak. Bahkan, Ana mau tanya. Bapak kenal nggak Bang Jejen? Itu Deden. Jejen. Samping yang kayak kenalan saya. Mang Cucun. Kenal nggak Mang Cucun? Nah, dia Cucun. Mang Cucun. Ini Mang Jajan ya. Mang Jajan. Atau Mang siapa ya? Aman. Yang kagak terkenal di sini. Mang Incung, atau Mang Juki, kenal Mang Juki? Atau Mang Juanda. Nama orang-orang kayak gitu kan kagak kita kenal. Ya. Padahal atau ini anak musim domba kenal. Kagak kenal juga musim domba. Atau Mak Tebo kenal. Kagak kenal juga. Padahal orangnya masih hidup. Kita orang di sini kagak kenal. Tapi ada orang yang dia itu hidup di tahun 1440 tahun yang lalu. Udah lama matinya, tapi kita masih kenal. Kalau Matebo, Musim Domba, Mang Ucun, Mang Juki, kagak kita kenal. Walaupun orangnya masih hidup. Tapi ada orang yang hidupnya 1440 tahun yang lalu, tapi kita kenal dia. Siapa? Abdul Muttalib, kenal enggak? Abdul Muttalib kenal enggak? Siapa? Kakek Rasulullah. Bilal, kenal Bilal? Kenal sahabat Nabi. Quraisy, kenal Quraisy? Quraisy itu gobilahnya Rasulullah SAW. Nah, orang-orang ini kan meninggalnya lama. Tapi kenapa kita kenal? Kenapa? Berkat Nabi. Mereka itu kita kenal karena berkat Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, itu tidak bakal kenal dengan Ma'ad, tidak bakal kenal dengan namanya Adnan, tidak bakal kenal dengan Hashim, tidak bakal kenal dengan namanya Ghalib, kakek-kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bakal selalu dibaca di gosidahnya itu nama-nama kakek Nabi Muhammad SAW. Ente tidak bakal kenal dengan namanya Aminah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini, siapapun yang kemudian berkaitan dengan Nabi, maka mereka jadi mulia. Ini tahu Bilal? Tahu kakak Bilal? Bilal itu orang apa nih? Orang mana Bilal? Orang Afrika, budak. Orang Afrika budak. Ada juga sekarang budak banyak di sana. Atau presiden. Sebutkan nama presiden Cekca. Atau sebutkan nama presiden Inggris sekarang ya. Presiden Inggris nggak ada. Sudah nama menteri Inggris. Kayak kenal kita. Bilal bin Rabah, budak Afrika, kulit hitam. Tapi sampai sekarang kita kenal namanya dia. Kenapa? Berkat Rasulullah. Orang yang zaman sekarang aja yang mau levelnya presiden atau perdana menteri atau dia orang hebat bagaimanapun juga tidak bakal kita kenal. Karena apa? Tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang walaupun dia kulit hitam, walaupun dari Afrika, walaupun dia dulunya budak, maka kita akan kenal karena Nabi Muhammad SAW yang hidupnya di tahun 1440 tahun yang lalu. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Berkat Rasulullah SAW. Bahkan Anda mau tanya, Nabi Allah Ibrahim tahu berapa lahirnya? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jarak silsilah sanadnya itu kakek yang ke-30. Nabi Muhammad ini kan tahun 1444 Hijriah. Berarti Rasulullah itu hidupnya lebih kurang di tahun 1450-an lebih kurang.
Berarti kalau Nabi Ibrahim nenek Rasulullah 30 tahun berapa ini? Kenal nggak Nabi Ibrahim? Kenal dari mana? Dari Nabi. Nabi menyebutkan tentang Ibrahim. Kalau bukan tidak disebutkan Rasulullah, nggak bakal kita kenal namanya Ibrahim itu. Siapa Ibrahim? Oh, Pak Em. Oh, Pak Ibrahim. Bukan. Itu Nabi Ibrahim. Tahu dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini berkat dakwahnya, doanya kakek Ibrahim. Nabi menyebutkan bahwasanya beliau itu berkat kakeknya, doanya Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya itu Nabi itu bukan berkatnya kakeknya Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu menjadi mulia karena Nabi. Bukan Nabi mulia karena kakeknya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu sentral, pusat kemuliaan. Apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik yang atasnya atau yang bawahnya, maka mulia karena berkat Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim mulia karena Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail mulia karena Rasulullah. Para habaib itu mulia karena Nabi Muhammad. Umat Nabi mulia karena Rasulullah. Jadi apapun yang berkaitan dengan Nabi itu mulia karena Rasulullah SAW. Nah, ini orang seperti ini malam ini kita sebutkan namanya. Pantas kagak? Pantas kagak? Bapak-bapak ini, Anda yakin dah mudah-mudahan kita semua dimasuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Kita ini Pak, kalau karena bukan Nabi, Anda nggak bisa bayangkan orang Indonesia atau orang kita ini. Mungkin nih, kalau bukan karena Nabi, mungkin kalau kita jalan kaki kemana-mana tuh orang pada masih nyembah patung, pada masih nyembah pohon, pada masih nyembah nyelok hidup. Iya, terus aja. Kalau bukan karena Nabi, tidak mungkin kita bisa sholat. Kalau karena bukan Nabi, tidak mungkin bisa kita zakat. Karena kalau bukan Nabi, mungkin kita ini masih nyembah batu. Tahu batu? Dulu di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat kalau bukan Rasulullah, mereka nyembah patung. Banyak sahabat yang nyembah patung. Tahu nggak? Jahiliyah. Tahu zaman jahiliyah zaman dulu. Zaman jahiliyah zaman dulu itu zaman yang bagaimana? Kegelapan. Malam jahiliyah itu nggak boleh batu bagus disembah. Ya, dia punya nih misalnya. Kalau mereka mau pergian ke mana nih, musafir, bepergian berdagang, biasanya mereka itu mana? Kalau mereka jalan ke Syam atau ke Yaman, kalau orang-orang di luar Islam itu biasanya bawa apa? Bawa sesembahan. Kalau orang Kristen mungkin bawa apa? Bawa salib ya, simpenannya dia. Nah, zaman jahiliyah juga seperti itu, bawa batu, disimpan di dalam tasnya dia untuk disembah. Batu apa? Batu biasa disembah. Nah, orang jahiliyah zaman dulu kalau udah jalan tengah jalan, nemu nggak taunya tengah jalan batu akik bacan. Misalnya mungkin akik bacan, lihat bagus banget akik bacan. Terus batu yang mana bagaimana? Oleh dia apa? Karena mereka itu tradisi mereka, karena daerah padang pasir, maka mereka itu kalau mereka BAB, buang air besar atau buang kecil, mereka biasanya pakai istijmar. Selain pakai air, mereka pakai batu. Mana yang mereka jadikan untuk istijmar? Tuhannya tadi. Karena dia sudah menemukan batu bacan. Akhirnya dia nyembah batu bacan, itu bagus. Yang batu yang dia bawa sembah tadi apa? Jadikan istinja. Tuh zaman jahiliyah. Batu sesembahannya dia jadikan istinja. Tuhannya jadikan boceng. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah cerita bagaimana ketika beliau pernah bikin Tuhan dari apa? Dari roti. Tuhan dibikin dari dibentuklah roti jadon, bikin kepalanya, bikin badannya, bikin tangannya, bikin kaki, disembah. Musim lapar, minta maaf Tuhan. Tuhan minta maaf, lapar dulu, ambil tangannya. Dimakan Tuhan ini ya? Tuhannya dimakan, lapar. Itu jahiliyah seperti itu. Ya,
tadi batu sesembahan Tuhannya jadikan untuk istinja buat cebok, yang ini sesembahannya Tuhannya bikin makanan karena lapar. Itu zaman jahiliyah. Kemudian mereka dimuliakan dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi akhirnya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi. Dan kita juga sama. Jangan kita bilang, oh sahabat kayak gitu berarti sahabat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan hanya di zaman di padang pasir. Jahiliyah itu bukan hanya di Arab. Jahiliyah itu kata ulama dalam sirah disebutkan seluruh dunia itu dalam keadaan jahiliyah. Memang kadang-kadang orang sih jahat. Orang-orang kita ini kadang-kadang jahat. Zaman jahiliyah sudah image apa? Pikirannya sudah Abu Jahal, Abu Lahab, nimba patung, nimba batu, nimba makanan. Kita cuma mikir seperti. Padahal kata ulama jahiliyah itu seluruh dunia. Jahiliyah. Zaman jahiliyah orang-orang Arab itu sukanya kawinnya lebih dari 5, 10 kawinnya. Jangan dibayangkan jahiliyah cuma orang Arab. Raja Romawi itu istrinya 1 tapi gundiknya 30. Raja Cina itu yang Ming yang dinasti dulu itu istrinya 1 gundiknya 200. Raja Persia gak punya istri, semua dijadikan budak pada dia. Dia itu gak pernah injak tanah. Dia semua budaknya itu semua jadikan lantainya dia. Itu Raja Persia. Kalau jahiliyah di Arab biasa. Kita belum melihat jahiliyah di Indonesia. Sampai sekarang juga masih ada juga jahiliyah di Indonesia. Iya kakak? Masih banyak yang patung masih kakak? Masih. Yang menyembah pohon masih kakak? Masih. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan oleh Allah wa kuntum ala syafa hukratin minan nari fa'an qadakum minha. Kalau bukan karena Nabi, kita ini semua sudah di tepi jurang neraka, tinggal jatuhnya doang. Tapi berkat Rasulullah kita kemudian diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Pak, pantas kalau kemudian kita kumpul baca maulid, baca sholawat, dia memuji Nabi Muhammad. Hal ini kita baca, kita puji, tujuan kita karena kita mencintai Rasulullah. Kalau bapak-bapak cinta Nabi, tadi itu sudah disebutkan dengan tenang aja sudah. Apapun yang punya bapak-bapak dalam hati kita galau, susah, punya utang, pengen sampai hajat, pengen punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan, pengen kawin lagi. 1, baca selawat. Yang belum kawin, baca selawat kalau pengen kawin. Yang pengen nambah, baca selawat kalau pengen nambah. Jangan takut. Karena Nabi Muhammad jangan takut. Nabi Muhammad itu cukup disebutkan nama beliau. Apalagi kalau selawatnya banyak. Apalagi selawatnya banyak. Sahabat datang Rasulullah. Anak ini suka selawat pada engkau ya Rasulullah. Terus berapa banyak siapa yang selawat pada engkau? Wa insyi'ta fazid ya Rasulullah. Anak baca selawatnya sebelum baca Rasulullah. Wa insyi'ta fazid, tambahin kalau dia mau. Ya sudah Rasulullah. Kalau begitu nisip setengahnya. Kata Rasulullah insyi'ta fazid, kalau gitu tambahin lagi sudah. Kalau dia pengen mau. Ya Rasulullah 2/3 Rasulullah. Waktu ada 2/3 semua itu salawat. Kata Rasulullah khairan bagus. Wa insyi'ta fazid, kalau ente mau tambahin lagi. Maka dia katakan ya Rasulullah, kalau begitu seluruh itu karena anak buat untuk baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi langsung mengatakan idan tukfa hammuk wa tufadu dunubuk. Kalau begitu semua kegalauan ente bakal hilang dan dosa itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat selawat Pak. Jadi malam ini kita harus senang, gembira. Hujan kata Pak Zakaria, hujan berkah. Iya berkah. Dulu di zaman dulu Nabi Muhammad itu pernah masuk ke Gua Hira, Gua Saur, mau hijrah ke kota Madinah. Masuk ke Gua Saur. Sebelum masuk Gua Saur, yang naik duluan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Karena pas Abu Bakar Siddiq pengen bersihkan tempatnya dulu, biar Nabi Muhammad masuk ke wasolnya itu enak, tenggelam, tidurnya juga nyenyak. Sayyidina Abu Bakar pakai imamah, lihat di dalam gua tersebut biasanya banyak apa? Lubang apa? Lubang ular, kalajengking. Pakai imamahnya dipotong, masukin. Pakai sendalnya masukin. Pakai jubahnya semua, tutupin semua lubang. Kenapa? Biar Nabi jangan digigit oleh kalajengking atau ular. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lihat bersih, Nabi, padahal silakan naik. Rasulullah naik. Setelah Rasulullah naik, Rasulullah istirahat capek, tidur di bangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika lagi tidur seperti itu enak, Nabi Muhammad tidak tahunya ada lubang satu yang belum tertutup, lubang ular satu belum tutup. Bagaimana? Ini sudah imamah, sorban semua habis. Mau bergerak takut tadi bangun. Akhirnya dia geser dikit kakinya, dia tutup lubang tersebut pakai kaki beliau radhiyallahu ta'ala supaya ularnya jangan keluar. Tidak tahunya ularnya parah pengen keluar. Ularnya pengen keluar. Lihat ada yang numpuk. Akhirnya apa? Dipatuk kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Menghalangi dia untuk keluar. Sehingga kemudian kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq kena racun bengkak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahan sakit. Ya Allah sakit. Tapi tidak mau berani bergerak. Kenapa? Karena di pangkuan beliau, kekasih beliau Rasulullah. Jangan sampai tadi bangun. Tapi karena dia menahan sakit, akhirnya neteslah air mata beliau terkena pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi bangun. Ada apa ya Abu Bakar? Kenapa yang nangis? Maka Sayyidina Abu Bakar lihat menunjukkan kakinya. Kenapa ular? Maka berkat Nabi Muhammad SAW langsung diambil, diusap oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bengkaknya menjadi hilang. Bengkak Rasulullah. Dulu setiap apapun yang disentuh Nabi Muhammad akan sembuh. Apapun yang disentuh Rasulullah, maka yang disentuh tersebut bakal sembuh. Nah, yang menjadi permasalahan kata ulama, ini tahu kenapa ular itu keluar. Ular itu keluar bukan karena dia pengen keluar, pengen masuk Nabi. Kata Nabi Muhammad, tidak ada semua makhluk di atas, di bawah langit, di atas permukaan bumi, illa wa ya'lamu anni Rasulullah, kecuali makhluk tersebut kenal aku Nabi Muhammad. Semua makhluk. Batu di zaman Nabi itu mengucapkan nama Rasulullah. Batu, pohon datang pada Rasulullah mengucapkan syahadat. Lusa mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Serigala juga mengucapkan syahadat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua makhluk kenal nama Nabi Muhammad SAW, termasuk ular ini. Ular ini bukan pengen jago Nabi, tidak. Itu ular pengen lihat muka Rasulullah.